Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Apsari Dewi. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan ketiga tahun 2020 Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut video praktik mengajar yang saya lakukan dalam rangka mengikuti uji kinerja atau UKIN PPG tahun 2020. Video praktik mengajar ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Astungkara selalu baik ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, berpergian, cuci tangan, mengalir. Nah, ada yang dah hadir hari ini? Mau hadir, Bu. Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, bisa pimpin doanya. Iya, Bu. Oke, silakan pimpin doanya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebagai wujud rasa nasionalis kita, sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya, bernyanyi sambil mendengarkan video ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, Di sanalah ku berdiri, jadi pandu Indonesia Indonesia kebangsaanku, tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, bangga badannya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian masih ingat benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Masih, Bu. Masih, Bu. Yang bisa ditarik oleh magnet? Peniti. Paku. Penjepit Paku. Sendok. Nah, di sini Ibu punya gambar pensil dan peniti. Kalau pensilnya bisa ditarik oleh magnet apa enggak? Tidak. Penitinya bisa enggak ditarik oleh Bisa. magnet? Bisa. Angkat tangannya. Karena mengandung logam.
Ya, Gania tepat sekali karena peniti mengandung logam sehingga bisa ditarik oleh magnet. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 5 wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ketiga. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran pada room meeting, siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda magnetis yang ada di rumah dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran pada room meeting, siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda non-magnetis yang ada di rumah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan melakukan percobaan dan menyimak video pembelajaran melalui room meeting, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada di rumah secara jujur. Tujuan kita yang keempat adalah dengan membaca petunjuk tentang daftar riwayat hidup pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis komponen daftar riwayat hidup dengan benar. Tujuan yang terakhir yaitu dengan membaca petunjuk dan contoh daftar riwayat hidup pada PowerPoint, siswa dapat menulis daftar riwayat hidup secara terperinci. Nah, di sini Ibu punya benda-benda yang ada di rumah kalian. Bisa dilihat anak-anak, benda apa saja ini? Bisa. Bisa, Bu. Di gambar yang pertama ada gambar apa? Peniti. Yang kedua? Penghapus. Ini yang di bawah peniti, gambar apa? Buku. Terakhir? Sendok. Ya, sekali ada gambar sendok. Nah, jika benda-benda ini dikaitkan dengan magnet, kira-kira benda mana saja yang bisa ditarik oleh magnet? Peniti dan sendok. Nah, kalau penghapus dan bukunya kenapa tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena tidak mengandung logam. Karena tidak mengandung logam. Sedangkan peniti dan sendoknya? Mengandung logam. Tepat sekali. Nah, itulah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran. Silakan ditonton, disimak dengan baik, serta catat informasi penting apa saja yang ada dalam video ini. Ya, Bu. Bisa di-unmute dulu ya, di-mute dulu. Mute, iya. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran, silakan ditonton ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Mari kita lihat penjelasan tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis bahan, yaitu ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Ferromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah jenis bahan paramagnetis. Ini merupakan bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah yang terbuat dari bahan aluminium atau bahan dari platina. Lalu jenis yang ketiga adalah kelompok diamagnetis. Ini adalah bahan-bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seng atau dari bismut.
Nah, itu tadi adalah contoh benda-benda magnetis. Selanjutnya kita lihat benda-benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, atau benda-benda yang berbahan plastik, atau juga benda-benda yang terbuat dari karet dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya sebagai latihan, perhatikan gambar berikut. Coba kelompokkan mana saja benda yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya, sudah disimak anak-anak videonya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, informasi penting apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Saya, Bu. Siapa bisa? Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Putri, Bu. Ya, silakan Putri. 1. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. 2. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Iya, tepat sekali. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Selain itu, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Siapa Oki? Ya, silakan Oki. Ada 3 jenis bahan benda magnetis. Yang pertama feromagnetis, yang kedua paramagnetis, dan yang ketiga diamagnetis. Iya, ada 3 jenis bahan benda magnetis. Yang pertama ada feromagnetis. Apa itu feromagnetis? Saya, Bu. Ya, Putri. Feromagnetis bahan yang tidak ditarik. Feromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Iya, Contohnya tepat sekali. besi atau baja. Tepat sekali Putri, kalau feromagnetis itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi atau baja. Kalau paramagnetis apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Nggak kelihatan gambarnya. Gania bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan Gania. Paramagnetis adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Iya, tepat sekali Gania. Nah, yang terakhir ada diamagnetis. Apa itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Diamagnetis adalah bahan yang sedikit menolak oleh magnet, contohnya seng dan bismut. Iya, tepat sekali. Berarti kalian sudah menyimak video itu dengan benar, dengan sangat baik ya. Nah, dari video tadi yang kalian simak bisa disimpulkan bahwa benda magnetis adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam, besi, atau baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis ini tidak mengandung unsur logam. Nah, di sini punya gambar beberapa benda yang mungkin ada di rumah kalian. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, gambar paku. Kira-kira bisa nggak ditarik oleh magnet? Bisa. Bisa, Bu. Penjepit kertas. Bisa. Bisa. Kalau sisir. Tidak. Kenapa sisir tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena tidak Karena mengandung tidak mengandung logam. Tepat sekali, karena tidak mengandung logam. Gunting. Bisa. Batu. Tidak. Nah, kalau kayu. Tidak. Daun. Tidak. Karet gelang. Tidak. Nah, yang terakhir kaca. Tidak.
bisa ya, tepat sekali jawaban kalian. Nah, kesimpulannya adalah bahwa benda magnetis adalah benda yang mengandung unsur logam seperti gambar ini. Ya, gambar apa ini? Paku. Itu mengandung unsur logam sehingga bisa ditarik oleh magnet. Magnet. Sedangkan sisir itu terbuat dari plastik. Iya, terbuat dari plastik sehingga dia tergolong ke dalam benda non-magnetis. Magnetis. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum lanjut? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya. Silakan Oki. Saya kan punya uang logam 1000-an, 100, 200, dan 500. Kenapa uang 1000-an bisa nempel pada magnet sedangkan uang logam 100, 200, dan 500 tidak bisa, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa uang pecahan koin 1000-an itu bisa ditarik oleh magnet, sedangkan yang kepingan 100, 200, dan 500 itu tidak bisa? Sebelum Ibu yang jawab, dari teman kalian ada yang mau membantu menjawabnya? Atau ada yang sudah tahu jawabannya? Saya, Bu. Saya, Bu. Gania. Karena bisa? uang bisa, Bu. Ya, silakan. Karena uang 1000-an mengandung logam, sedangkan uang pecahan 100, 200, dan 500 mengandung aluminium. Iya, tepat sekali jawabannya Gania. Karena uang koin 1000-an itu terbuat dari logam sehingga bisa kuat ditarik oleh magnet. Sedangkan uang 100, 200, 500 yang kepingan itu terbuat dari aluminium sehingga susah untuk ditarik oleh magnet. Bagaimana Oki? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat, masih ingat kan? Masih, Bu. Bu. Kerasin suaranya ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Oke, semangat anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Masih, Bu. Lanjut ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, di sini Ibu sudah punya satu jawaban dari teman kalian. Ini punyanya Gania. Kemarin sudah dikumpulkan melalui WA Group. Ini peta pikiran yang dibuat oleh Gania. Di sini ada dicantumkan alamatnya, umurnya, ada nama, agama, pendidikan, dan hobinya. Nah, dari peta pikiran itu, kalian sekarang akan membuat sebuah daftar riwayat hidup. Semuanya sudah buat kan peta pikiran ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kita juga sudah semua yang mengumpulkan di WA Group ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kalian membuat daftar riwayat hidup, silakan simak dulu. Nah, di sini Ibu punya dua contoh daftar riwayat hidup. Ada yang berupa isian dan ada yang berupa narasi. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Siapa yang bisa membaca daftar riwayat hidup yang pertama ini, yang berupa isian? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Bisa, Bu. Daftar riwayat hidup. Nama Samuel Haryanto. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Mei 2005. Jenis kelamin laki-laki. Tinggi dan berat badan 158 cm dan 50 kg. Alamat rumah Jalan Nusa Raya nomor 5 Cinlada, Jakarta Selatan. Alamat email samuel@yahoo.com. Telepon 0212277766. Pendidikan SD Negeri 22 Cinlada. Prestasi SMP Negeri 12 Cinlada. Cilanda. Iya. Prestasi juara 1 lomba
baca puisi tingkat kota, hobi memasak. Iya, itu contoh daftar riwayat hidup yang berupa isian. Sekarang lihat di sebelahnya, itu ada contoh daftar riwayat hidup berupa narasi. Siapa yang bisa membaca contoh daftar riwayat hidup berupa narasinya? Saya, Bu. Ya, silakan Gania. Saya bernama Samuel Haryanto. Saya lahir di kota Jakarta pada 5 Mei 2005. Tinggi badan saya adalah 158 cm, sedangkan berat badan saya 50 kg. Saya tinggal di Jalan Nusaraya nomor 58 Cilandak, Jakarta Selatan. Saya bisa dihubungi melalui samuel@hayo.com atau 0212277666. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 12 Cilandak. Sebelumnya saya sekolah di SD Negeri 22 Cilandak. Saya pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat kota pada tahun 2016 dan mendapatkan peringkat pertama. Hobi saya adalah memasak karena saya bercita-cita menjadi seorang koki terkenal. Ya, sudah tadi dibacakan oleh Gania. Contoh daftar riwayat hidup berupa narasi. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah teks riwayat hidup. Sebelumnya ada yang sudah buat? Nah, Sudah. buat. Ya, bagus sekali. Sudah, Bu. Yang kalian buat itu berupa isian apa berupa narasinya? Narasi sama isian. Ya. Siapa yang mau membacakan hasil yang kalian sudah buat? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya, Bu. Oke, buatnya dalam bentuk narasi apa isian? Narasi, Bu. Ya, silakan dibacakan. Contoh daftar riwayat hidup narasi. Saya bernama Nilo Gede Okianti. Saya lahir di Kota Karangasem pada tanggal 1 April 2009. Tinggi badan saya adalah 144 cm, sedangkan berat badan saya adalah 31 kg. Saya tinggal di Desa Tlaga-Tawa, Karangasem, Sidemen. Saya bisa dihubungi melalui Madio Keparwate 7890 email atau 083115713241. Saya adalah anak tunggal dari Imade Oko Parwate. Saat ini saya duduk di bangku kelas 6 SD Negeri 1 Lagetawang. Sebelumnya saya sekolah di TK Kumara Sentana. Saya pernah menjuarai lomba gerak jalan masuk 10 besar dan menjuarai lomba cerdas cermat serta mendapatkan piagam pada tahun 2019. Hobi saya adalah renang dan bersepeda, sedangkan cita-cita saya adalah menjadi dokter. Iya, bagus sekali ulasannya daftar riwayat hidup yang berupa narasi yang sudah dibuat teman kalian. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Contoh riwayat hidup narasi. Saya bernama Nikoma Putri Citrawati. Saya lahir di Kota Primagana, Gianyar pada 15 September 2008. Tinggi badan saya adalah 130 cm, sedangkan berat badan saya adalah 31 kg. Saya tinggal di Desa Lagetawang. Saya bisa dihubungi melalui Citrawati 756 email atau 083119591867. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD Negeri 1 Lagetawang. Sebelumnya saya sekolah di TK Kumara Sentana. Saya pernah mengikuti lomba gerak jalan tingkat desa pada tahun 2019 dan mendapat juara pertama. Hobi saya adalah bersepeda karena saya bercita-cita menjadi pesepeda internasional. Iya, bagus sekali Putri. Itu daftar riwayat hidup yang dibuat oleh Putri, bercita-cita menjadi pesepeda internasional. Ya, bagus sekali cita-citanya. Yang lain?
Rizka. Sudah buat Rizka? Contoh daftar riwayat hidup. Contoh daftar riwayat hidup narasi. Saya bernama Nubutu Rizka Meliani. Saya lahir di Kota Gianyar pada tanggal 25 Mei 2009. Tinggi badan saya adalah 150 cm. Sedangkan berat badan saya 9 kg. Saya tinggal di Desa Telaga Tawang. Saya bisa hubungi melalui Nubutu Rizka Meliani gmail.com atau 081-936-034-864. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saat ini saya duduk di bangku kelas 6 SD Negeri 1 Telaga Tawang. Sebelumnya saya sekolah di TK Kumara Sintana. Saya pernah menjuarai lomba gerak jalan tingkat desa pada tahun 2019 dan mendapat juara pertama. Hobi saya adalah bersepeda karena saya bercita-cita menjadi pesepeda internasional. Iya, bagus sekali Rizka. Cita-citanya sama ya, sama Putri, menjadi pesepeda internasional. Semangat ya, rajin terus belajarnya. Yang lain. Udah buat nggak daftar riwayat hidup? Sudah, Bu. Siapa itu Saya yang Bu mau sudah? baca daftar riwayat hidup isian. Oke, yang buat daftar riwayat hidup isian ya. Ya, silakan. Ya Bu. Nama Nilugede Okianti, tempat tanggal lahir Karangasem 1 April 2009. Jenis kelamin perempuan, tinggi berat badan 104 cm dan 31 kg. Alamat rumah Desa Telaga Tawang. Alamat email Madoko Parwato 7890 mail. Telepon 083 115 713 241. Pendidikan SD Negeri 1 Telaga Tawang. Prestasi masuk 10 besar, mendapatkan piagam lomba, mengikuti lomba gerak jalan dan lainnya. Hobi berenang dan bersepeda. Ya, bagus sekali itu tadi Oki jawabannya. Daftar riwayat hidup yang dibuat sudah 2 berupa isian dan berupa narasi. Lagi 1 yang belum, siapa ya? Devira. Ya, silakan Devira. Contoh riwayat hidup isian. Nama, I Gusti Agung Ayu Devira Permata Dewi. Tempat lahir, Surya Usada, pada tanggal 2009. Tinggi dan berat badan 130 kg. Saya di alamat rumah Tawang, Banjarantang Kate. Hobi saya menari. Saya dapat dihubungi melalui gmail.com 2 147 294. Ya, bagus sekali. Daftar riwayat hidup yang dibuat Devira sudah lengkap, daftar berupa isian. Nah, sekarang ada yang ditanyakan enggak mengenai materi daftar riwayat hidup? Tidak. Ada. Nah, dari pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Putri. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kita sudah mempelajari tentang benda magnetis yang ada di rumah. 2. Kita mempelajari tentang daftar riwayat hidup serta membuat daftar narasi. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Bu. Ya, silakan Oki. Kesimpulan
Yang pertama kita mempelajari benda magnetis dan non-magnetis. Yang kedua, jenis-jenis bahan benda magnetis. Kita mempelajari teks formulir yang ada 2 contohnya, yaitu narasi dan bentuk isian. Iya, tepat sekali kesimpulannya, sudah lengkap. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Devira? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa saja yang sudah Devira pelajari hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini itu satu, benda magnetis dan non-magnetis yang ada di rumah. Yang kedua tentang riwayat hidup dan membuat riwayat. Ya, itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang benda magnetis dan non-magnetis serta membuat daftar riwayat hidup. Ya, Ibu senang sekali kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, ceria ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya setelah sesi Zoom meeting ini Ibu akan bagikan LKPD yang nanti kalian akan kerjakan secara mandiri di rumah. Serta Ibu juga akan bagikan link evaluasinya, dikerjakan juga ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah, karena di awal tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akhiri juga pembelajaran ini dengan doa. Oke, bisa pimpin? Bisa, Bu. Iya, silakan. Bisa, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ingat juga untuk dipelajari di rumah pembelajaran keempat. Besok kita lanjut lagi ke pembelajaran 4 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi, Santi. Om Santi, Santi. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya. Om. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.